Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena oleh kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengan renungan pagi, boleh menguatkan Tuhan batin kami, rohani kami boleh semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Saya mengambil tema tentang kekuatan iman yang dahsyat. Kekuatan iman yang dahsyat kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, kita buka di dalam Roma 10 ayat 17. Katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Terus di dalam Filipi ya, yang ketiga nih, ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara ya. Jadi kekuatan iman, bagaimana kita memperoleh kekuatan iman? Jadi setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu untuk menjalani hari-hari ke depannya dia perlu namanya kekuatan ya, perlu iman percaya kepada Tuhan Yesus supaya itu yang membuat dia kuat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, saudara. Setiap manusia itu pasti punya pergumulannya masing-masing. Dan setiap pergumulannya pasti berbeda-beda ya. Kebutuhan, pergumulan, masalah itu pasti berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, tapi Tuhan menjamin bahwa kita kadang-kadang mari kita membawa iman kita kepada Tuhan itu iman yang dahsyat ya. Bagaimana memperoleh iman yang dahsyat itu terus bersekutu dengan Tuhan. Kekuatan iman itu kita dapatkan dari dikatakan di dalam firman Tuhan ini dikatakan apa? Kita dapatkan dari mana? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Makanya sering-sering baca firman, saudara, baca firman. Saya setiap pagi meluangkan waktu baca firman. Entah kalau siang, saudara, siang itu setelah istirahat siang, saya harus baca firman lagi. Karena itu bagi saya itu sangat penting. Saya butuh firman itu untuk menguatkan kita. Setiap saat kita boleh tetap teguh kuat itu karena firman yang menguatkan saudara. Jadi bagaimana iman bisa timbul kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan. Dulu saya baca firman Tuhan saudara ya, ini pengalaman saya tuh ngantuk, capek, baunya ketiduran. Apalagi yang kitab Kejadian, kitab Keluaran itu tentang sejarah-sejarah itu membuat saya tuh nggak ngerti, nggak paham, kayaknya lewat gitu aja gitu ya. Tapi setelah saya merubah paradigma pikir saya ya bahwa firman itu saya butuhkan setiap saat karena dia bisa menopang kita supaya kita tidak terjatuh, tergeletak gitu. Dalam setiap masalah kita boleh kuat gitu. Saya mulai merubah pikiran saya bahwa saya butuh firman. Saya butuh firman sebagai makanan rohani saya gitu. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, saudara. Saya selalu bersekutu dan meluangkan waktu. Mungkin saya baca firman hanya dalam hati, tapi saya buka, saya renungkan dan saya merema dalam hati. Saudara, bagaimana iman kamu dahsyat, bisa iman mengubah, iman yang punya kuasa kalau engkau sendiri tidak suka firman Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak menghidupkan firman Tuhan itu. Saudara, saya melihat begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya ya, dari keluarga saya, bagaimana Tuhan tuh membentuk saya, memproses saya sehingga saya tuh kuat di dalam Tuhan, saudara. Masalah boleh datang, silih berganti, tetapi saya melihat selalu Tuhan itu ada menyertai masalah saya ya. Dia selalu menolong dan selalu menjadi penolong, menjadi suatu hal yang membuat spirit saya terus menyerahkan masalah pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Saudara, jangan kita menjadi Kristen bayi-bayi rohani ya. Justru kalau Tuhan izinkan masalah terjadi itu sebetulnya baik, saudara. Kenapa? Dia mau meningkatkan iman kita, terus ketergantungan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan kadang-kadang orang manusia dikasih masalah dia lari, meninggalkan masalah itu. Ingat saudara, masalah itu bukan untuk kita bisa lari, tetapi masalah harus dihadapi. Dihadapi oleh siapa? Dihadapi kita berserta dengan Tuhan. Jangan lupa Immanuel itu Allah menyertai kita. Terus pegang firman itu Immanuel, Allah menyertai kita dalam segala tindakan. Saudara, bagaimana kekuatan iman yang dahsyat itu bisa mengubah dunia? Bagaimana kekuatan iman yang besar itu
bisa mengubah segala sesuatu itu menjadi baik dan segala sesuatu itu menjadi baik adanya, saudara. Karena di sini ya, iman adalah merupakan kunci ya saudara untuk menghadapi masalah. Ya, merupakan kunci menghadapi masalah. Kita tanpa iman, kalau kita menghadapi masalah, kita akan gampang jatuh, gampang menyerah. Tetapi dengan iman yang kuat kepada Tuhan, saudara, itu merupakan satu hal yang dahsyat ya Tuhan. Saya sudah banyak mengalami bahwa saya bisa melewati proses-proses itu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, saudara. Kita dilihat di sini. Di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Katakan amin buat firman Tuhan, karena itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi dalam setiap masalah kita harus punya keyakinan, punya kemampuan, kekuatan rohani, terutama iman. Tuhan cuma minta iman. Meskipun kita belum melihat hasilnya, tapi yang Tuhan cuma minta iman. Saudara, adakah iman di hatimu? Kalau kita berpulang juga Tuhan yang tanyain bukan apa yang kita punya, tapi Tuhan, apakah masih ada iman di muka bumi ini? Ya, jadi saudara, bangkitkan imanmu, baca firman itu sebagai kekuatan. Tidak ada cara lain, tidak ada sosmed, tidak ada apa berita-berita yang lebih menenangkan hati batin kita, ya saudara, selain dekat dengan rumah Tuhan. Ya, seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi marilah kita mempunyai kesempatan hidup yang tinggal sedikit waktu. Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Sudah ditandai dengan begitu banyak peperangan bangsa melawan bangsa, saudara. Sudah akhir zaman, sudah diterapkan di dalam kitab Wahyu. Mari kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Pertahankan imanmu sampai akhir, saudara. Pertahankan iman kita sampai akhir. Tetap bergantung dan percaya Tuhan memelihara hidup kita, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah menukar Tuhan dengan Tuhan yang lain, jangan pernah menjual Tuhan yang Tuhan sudah berikan keselamatan kita. Itu tidak ada keselamatan di muka bumi ini selain di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya saudara. Jadi iman harus dipertaruhkan, ya. Sebaca Tuhan katakan cuman iman sebiji sesawi, ya. Kalau dipikir sebiji sesawi itu nggak ada artinya, saudara. Tetapi kalau dia timbul di dalam hati kita, Tuhan senantiasa ada di hidup kita. Roh Kudus memberikan kekuatan. Jadi iman bukan saja suatu keyakinan, tetapi tindakan dan kepercayaan teguh kepada kuasa Allah, ya saudara. Kalau mau melihat mujizat, kuasa Allah punya iman, ya saudara, punya iman. Meskipun kita nggak melihat, saya sering kali melihat, aduh masalahku besar, masalahku pusing, masalah gini. Tapi kembali lagi saya menggantungkan iman saya kepada Tuhan, dan saya melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan bagi orang yang setia dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari saudara, dalam waktu yang tidak lama lagi ini kita mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan 100% full, saudara, ya. Engkau akan melihat hari-hari baik dalam hidupmu. Terima kasih untuk renungan pagi ini. Boleh senantiasa kuat, terus teguhkan iman kita. Apapun masalah pergumulan kita, boleh tetap berakar di dalam Tuhan, sehingga menghasilkan buah-buah roh itu, ya. Buah-buah roh itu yang Tuhan katakan, kita menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang senantiasa menguatkan kita bahwa sebagai pengikut-Mu, kami perlu iman kami diteguhkan, kami perlu iman kami berakar, ya Bapa. Biarlah para jemaat-Mu di SWOT ini menyukai firman Tuhan. Mereka boleh rindu setiap hari membaca firman-Mu, karena disitulah sumber kekuatan anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas kami semua dari pagi hingga sore nanti, hingga aktivitas sampai tiba di rumah. Tuhan, sertai anak-anak-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu di jemaat SWOT ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.